Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Ali Sodikin, utusan dari Kuartir Sabang, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya berada di Sanggar Pramuka Sakawira Kartika Koramil 11 Belik, dan di sini saya akan bertanya-tanya kepada pimpinan Sakawira Kartika Koramil 11 Belik tentang motivasi kepemimpinan. Namun sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita melihat profil narasumber kita. Ini dia. Kakak-kakak semua, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Kak Hartono sebagai wakil pimpinan Saka Wira Kartika Koramil 11 Belik. Dalam hal ini saya akan bertanya-tanya tentang motivasi kepemimpinan. Menurut Bapak, kepemimpinan itu sendiri itu apa sih, Pak? Kalau pengertian saya, pengertian pemimpin itu adalah suatu peran atau suatu ketua kelompok dalam suatu organisasi, yang mana mereka itu mempunyai kemampuan untuk memimpin atau mempengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Baik, jadi seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi anggotanya supaya untuk bekerja mencapai target yang sudah ditentukan. Pemimpin itu kan ada banyak macamnya nih, Pak. Ada pemimpin yang bersikap otoriter, ada yang pemimpin yang baik hati dan lain sebagainya. Menurut Bapak, pemimpin yang baik itu kayak apa sih, Pak? Kalau menurut saya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memimpin mengikutinya mencapai suatu tujuan tertentu. Maksud saya, biar anggota ataupun masyarakat yang kita bawa itu percaya untuk percaya sama saya bahwa saya punya tujuan ke A, berarti nanti semuanya itu bisa mengikuti ke arah A. Itu menurut saya ya pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang mempunyai karisma akan memudahkan pengarahan staf atau pengikutnya. Misalkan saya punya di sini, saya punya staf Bamin Bakti Brani, Bamin Kamil, semuanya ada. Nah, itu bagaimana saya bisa merangkul mereka untuk bekerja sama di bidang sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Nah, itu, dan pemimpin itu harus bisa dan berani mengambil keputusan secara tepat, cermat, dan tepat. Jadi tidak asal mengambil suatu keputusan asal-asalan, harus mempertimbangkan. Kalau pada prinsipnya, kalau saya suatu mengambil suatu keputusan harus berpikir 2 atau 3 kali ke belakang. Saya mengambil A, resikonya apa? Kalau saya ambil A, untungnya apa? Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semua, kakak-kakak semua, pemimpin yang baik itu harus bisa mengarahkan anggotanya untuk agar sesuatu yang sudah direncanakan sesuai dengan target yang ditentukan oleh si pemimpin tersebut. Jadi pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan anggotanya. Ini seperti itu nih, Pak. Iya. Baik, untuk menurut Bapak sendiri, bagaimana sih cara sebagai pemimpin agar dicintai atau disukai oleh anggotanya? Menurut Bapak itu bagaimana? Kalau menurut saya, pemimpin yang biar dicintai atau disukai sama anggotanya itu pemimpin yang tahu karakter anggota masing-masing. Tetapi kita tidak harus mengikuti mereka, ya. Kita dari mengikuti mereka, justru mereka yang harus mengikuti kita, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Jangan sampai orangnya nggak mampu kita paksa. Itu kan enggak bagus. Ya, seperti di Hajar Dewantara, kita memimpin tidak harus di belakang terus, kita harus bisa ngajari dulu, kita
kita harus bisa mendidik mereka, baru kita melepas mereka seperti itu kan. Yaitu itu pun dalam artian ada 5 tips saya untuk menjadi pemimpin yang disukai anggota saya. Misalkan ya, 1, jadilah suatu pemimpin itu yang role model atau yang baik ya. Yang kedua, jadilah diri Anda pemimpin, bukan bos. Soalnya kalau pemimpin itu harus berani menerima saran, masukan dari anggota. Kalau bos kan tidak, ngasih keputusan saja. Ya, kalau bos cuma ngasih keputusan. Terus pandai mengelola atau mengendalikan emosi diri sendiri. Seperti tadi saya katakan, mau ambil keputusan jangan sekilas atau cuma sepintas langsung ini keputusan ini, tapi tidak memperhitungkan efeknya apa, resikonya apa. Jadi kalau mau ya mengelola emosi terhadap diri kita harus bisa kontrol emosi kita sendiri. Terus asal keterampilan memimpin itu secara konsisten. Jadi tidak memimpin saat ini memimpin terus besok lupa apa yang dilakukan kemarin. Jadi dari kesenangan memimpin itu. Misalnya kalau kita masih suatu pekerjaan sama rekan, ada target-targetnya, tidak harus sekian harus selesai semua. Oh saat ini segini, besok segini. Karena masing-masing orang kan kemampuannya beda-beda. Ya. Terus kalau saya salah, misalkan saya salah, tidak mungkin saya benar terus, kecuali yang di atas. Ya, karena yang sempurna kan cuma Allah. Kalau saya salah, ya saya berani ngomong saya salah, saya minta maaf. Ya jangankan sama anggota ya, sama istri pun. Kalau sampai sudah keluarga punya kesalahan ya kita akui kita salah, minta maaf ya Bu. Sama seperti dalam organisasi itu, jangan saya pemimpin sama bawahan, jangan bentuklah suatu seperti sistem bahwa ini keluarga, saya sebagai orang tua, sampan sebagai anak atau sebagai saudara, gitu aja. Jadi ada hubungan imbal balik. Jadi nanti enak antara saya yang memimpin sampai enak, yang sampai dipimpin saya juga merasa enak, tidak merasa tertekan atau takut, punya rasa takut. Seperti itu menurut saya. Jadi teman-teman, menurut Kak Hartono ada 5 tips yang harus kita lakukan agar kita sebagai pemimpin dicintai dan disukai oleh anggotanya. Salah satunya menjadi role model yang baik untuk anggotanya, dan ada beberapa tadi tips-tips yang telah disebutkan. Dan tadi juga disebutkan bahwa ada berani mengakui kesalahan, dan ini sangat sulit untuk kita lakukan sebagai pemimpin. Saya rasa banyak pemimpin yang tidak berani untuk mengakui kesalahan. Tapi bagi pemimpin yang baik ya Pak, kita harus mengakui kesalahan bila mana kalau kita melakukan kesalahan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas bincang-bincang kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya. Ini itu saja teman-teman semua, kakak-kakak semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.